Semuanya, perkenalkan saya Muhammad Bintang, mahasiswa Sistem Informasi angkatan 2023. Di sini saya akan membahas terkait materi yaitu JS Pilot Model. Tanpa basa-basi, kita akan langsung saja masuk ke pembahasannya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yaitu JS Pilot Model. Ada beberapa poin yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu pada poin pertama yaitu apa itu Enterprise Architecture atau kita singkat di sini adalah EA. Bayangkan kamu adalah seorang CEO dari sebuah perusahaan besar. Di dalamnya tentu memiliki banyak sekali tim. Misalnya ada tim keuangan, tim IT, tim marketing, tim produksi, dan tim-tim lain di bidang-bidangnya masing-masing. Masing-masing tim di sini mempunyai sistem dan prosesnya sendiri. Apa yang terjadi jika tidak adanya koordinasi? Ya tentu akan terjadinya kekacauan. Sistem bisa tumpang tinggi, biaya membengkak, bahkan keputusan jadi lambat dalam pengambilannya. Nah, disinilah EA itu dibutuhkan. Kita ibaratkan EA ini seperti sebuah jembatan yang menjembatani semua tim di sini mencapai satu tujuan di sini. Sehingga Enterprise Architecture adalah pendekatan terstruktur yang digunakan perusahaan untuk menjembatani strategi bisnis dengan implementasi teknologi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh bagian tim dari organisasi di sini, baik orang, proses maupun teknologi berjalan searah untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya kita akan masuk ke poin penjelasan kedua. Sebelumnya mohon maaf apabila tulisan saya jelek. Poin kedua yaitu masalah umum dalam EA dan solusinya. Masalahnya, meski banyak organisasi yang sudah menerapkan EA, mereka seringkali kebingungan terhadap apa? Yang pertama ada jenis dokumen, kemudian untuk siapa dokumen ini, dan yang terakhir adalah bagaimana caranya. Pada poin pertama, jenis dokumen apa yang harus dibuat. Pada poin kedua, untuk siapa dokumen ini sebenarnya. Dan poin ketiga, bagaimana cara mengorganisasi informasi. Nah, untuk mengatasi ini, Kosutep memperkenalkan model CS Pilot. Model ini bukan hanya akronim, tapi peta yang membantu kita memahami struktur EA secara utuh dan menyeluruh. Kita lanjut ke poin ketiga. Poin ketiga yaitu adalah mengenal model CS Pilot. CS Pilot sendiri adalah kepanjangan dari C untuk consideration, S yaitu standar, V vision, kemudian L adalah landscape,
O yaitu outlines, dan terakhir D design. Keenam jenis ini muncul dari gabungan dua dimensi. Dimensi apa saja? Dimensi yang pertama yaitu apa yang dijelaskan. Apa yang dijelaskan. Seperti rules, structure, dan change. Terus di dimensi yang kedua, menjelaskan bagaimana dijelaskannya. Dijelaskan. Di sini pada dimensi ini meliputi bisnis fokus atau IT fokus. Nah, kita akan masuk ke poin selanjutnya, yaitu poin keempat. Poin keempat di sini adalah terkait dimensi pertama yang mewakili pertanyaan what atau apa yang dijelaskan. Kenapa dimensi pertama ini disebut what? Karena dimensi ini menjelaskan apa yang dijelaskan oleh artefak, yang dimana ada 3 jenis seperti yang dijelaskan di sini. Yang pertama itu adalah rules atau peraturan. Rules di sini adalah prinsip dasar atau aturan global yang berlaku bagi organisasi. Jadi singkatnya rules adalah aturan atau prinsip dasar yang berlaku bagi organisasi. Contohnya, semua sistem harus standar keamanan ISO 2100 misalnya. Rules di sini bersifat permanen. Rules ini sifatnya permanen. Kenapa? Karena ia menjadi dasar atas semua keputusan yang akan kita ambil. Selanjutnya ada struktur. Struktur ini adalah peta tingkat tinggi pada organisasi. Singkatnya, peta tingkat tinggi dari organisasi. Struktur adalah peta tingkat tinggi dari organisasi. Misalnya diagram arsitektur bisnis. Diagram arsitektur bisnis yang menggambarkan bagaimana fungsi yang ada itu saling berhubungan dan berinteraksi. Ke jenis ketiga atau poin ketiga yaitu ada change, yaitu adalah rencana perubahan yang spesifik. Change adalah rencana perubahan yang spesifik. Misalnya, proyek digitalisasi atau penggantian sistem lama ke sistem baru. Artefak perubahan bersifat sementara dan terkait proyek tertentu. Selanjutnya kita akan masuk ke poin kelima. Jika pada dimensi yang pertama
mewakili pertanyaan what. Nah, dimensi kedua ini mewakili pertanyaan how atau bagaimana dijelaskannya. Sekarang kita masuk ke dimensi kedua atau bagaimana sebuah artefak itu dijelaskan. Sini terbagi menjadi pada dimensi kedua ini terbagi menjadi dua, yaitu ada bisnis fokus dan IT fokus. Pada bisnis fokus, artefak ini ditulis dengan bahasa sederhana dan intuitif. Sederhana dan intuitif. Sedangkan IT fokus ini merupakan artefak yang ditujukan kepada untuk tim teknis ataupun orang-orang IT misalnya. Nah, bisnis fokus di sini artefaknya kan ditulis secara sederhana dan intuitif. Mengapa? Tujuannya adalah agar para manajer atau eksekutif yang di luar IT mengerti terkait istilah atau sesuatu yang kita jelaskan pada artefak di sini. Sedangkan IT fokus yaitu sebuah artefak yang benar-benar difokuskan untuk orang-orang IT. Isinya bisa sangat detail dan penuh istilah-istilah IT tentunya. Dan bahkan menggunakan notasi pemodelan misalnya UML, ERD, dan lain sebagainya. Nah, dari kombinasi dari dimensi 1 dan 2, dimensi what dan how ini menghasilkan 6 kotak yang menjadi dasar dari 6 kotak yang menjadi dasar dari CS Pilot. Yang dimana kita akan masuk ke poin penjelasan selanjutnya atau poin ke-6. Poin ke-6 di sini adalah 6 jenis artefak dalam CS Pilot. Sekarang kita masuk ke inti dari model ini, yaitu ke 6 jenis artefak dari CS Pilot ini. Yang pertama itu consideration atau C. Ini merupakan bagian dari bisnis fokus. Bisnis fokus ini kita singkat menjadi BF saja ya. Ini consideration di sini adalah prinsip-prinsip umum yang menjadi landasan IT, dibuat oleh bisnis dan arsitek secara bersama-sama. Misalnya prinsip arsitektur atau kebijakan IT pada sebuah organisasi atau platform yang sedang kita kembangkan, tujuannya adalah untuk menyamakan pemahaman dan nilai dasar organisasi. Sifatnya bersifat umum dan fokus pada bisnis fokus. Nah, selanjutnya itu ada standar. Standar ini menjadi salah satu fokus dari standar ini adalah IT fokus. Kita singkat ITF misalnya. Standar di sini adalah standar teknis seperti pemilihan platform, pola arsitektur, atau model referensi teknologi. Dibuat oleh arsitek dan pakar IT tentunya, dan tujuannya untuk menyederhanakan implementasi serta menjaga konsistensi dari teknologi yang akan kita bangun. Yang ketiga adalah vision atau vision. Vision ini adalah satu bagian dari bisnis fokus. Vision ini seperti roadmap masa depan. Misalnya kayak bisnis compatible model, target state arsitektur, yang dimana tujuannya adalah untuk memastikan bahwa investasi IT vision ini investasi IT itu sesuai arahan strategi bisnis yang ingin kita capai. Investasi to goals misalnya. Nah, yang keempat adalah landscape. Landscape ini bagian dari IT fokus. ITF untuk sini. Landscape. Mengapa? Karena menggambarkan kondisi teknis yang terjadi saat ini, seperti daftar sistem, peta infrastruktur, atau portofolio dari aplikasi tersebut. Tujuannya adalah mengelola aset TI dan menghindari duplikasi dan legacy sistem yang akan terjadi di dalamnya. Selanjutnya habis CS Pilot, kita akan masuk
ke poin kelima, yaitu ini ya, outlines. Outline juga bagian dari IT fokus. Outline ini CS pilot berarti dia adalah bagian dari bisnis fokus. Mengapa? Karena rencana proyek tingkat tinggi ditulis agar manajemen bisa memahami dan menyetujui apa yang akan kita lakukan. Contohnya misalnya kayak proposal inisiatif atau solusi awal yang kita tawarkan. Tujuannya adalah evaluasi dampak dan nilai proyek sebelum dieksekusi. Yang terakhir ada 6 yaitu jenis artefak desain. D juga bagian dari tab. Ya. Desain sini adalah detail dari teknis proyek yang akan dibangun. Contohnya kayak solusi desain, arsitektur teknik yang siap diimplementasikan. Tujuannya untuk apa? Untuk panduan kerja tim kelompok agar sesuai rencana. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke poin selanjutnya. Poin ke-7. Di poin ke-7 ini akan membahas terkait subtipe dan contoh implementasinya. Setiap artefak sebelumnya, setiap artefak yang di sini itu punya subtipe. Misalnya kayak consideration itu berisi prinsip ada polish dan konseptual model. Selain itu, standar juga bisa berupa reference model, guideline, dan pattern. Tetapi vision sering kali mencakup capability maps dan strategi roadmap. Setiap perusahaan bisa memberi nama yang berbeda, tapi fungsi dan tujuannya serupa. Poin ke-8 kita akan membahas nilai tambah dari model CS pilot. Dalam apa? Dalam praktik EA. Yang pertama mungkin mengapa model ini penting? Ya jelas karena si model CS pilot ini membantu kita dalam menentukan artefak apa yang akan dibutuhkan, terus memastikan artefak yang digunakan oleh pihak yang tepat, serta menjaga konsistensi dan arah strategis antara bisnis dan IT itu berjalan dengan lancar. Bisa dibilang CS pilot ini CS pilot ini kurang R ya. CS pilot ini seperti peta dalam perjalanan, sebagai peta lah ya, dalam enterprise architecture yang dimana membantu kita menavigasi kompleksitas organisasi. Nah, kita akan masuk ke poin terakhir, penutup. Sebagai penutup, kita telah mempelajari bahwa arsitek enterprise adalah jembatan antara pihak non-IT dan pihak IT. Kemudian model CS pilot adalah kerangka sistematis untuk menghasilkan dokumen EA. Ini adalah kerangka sistematis untuk apa? Menghasilkan dokumen EA. Dan terakhir, keenam faktor mulai dari C sampai D itu punya nilai dan peran unik. Sebagai gambaran atau kesimpulan yang bisa saya berikan, atau saya akan jelaskan kenapa ini saya tulisnya seperti ini, karena CVO di sini menjelaskan terkait bisnis fokus dan SLD ini membahas terkait IT fokus supaya kita mudah mengingat dan memahaminya.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih.